Dalam ilmu fisika, kita akan mempelajari mengenai astronomi. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata astronomi? Astronomi merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta. Secara garis besar, astronomi memakai ilmu matematika dan fisika untuk mengamati, menganalisis, dan memodelkan benda langit. Astronomi mempelajari benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar bumi, termasuk fenomena di atmosfer atas bumi yang berasal dari luar angkasa seperti meteor dan aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Nasyila Putri Falah. Bagaimana keadaan kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum materi dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Dalam materi KSN Astronomi kali ini, kita akan mempelajari mengenai matematika dasar dalam astronomi. Pertama, kita akan mempelajari tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan polinom berderajat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat dituliskan dengan AX2 plus BX plus C sama dengan 0. Atau dalam bentuk fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX2 plus BX plus C. Dalam menentukan persamaan dan fungsi kuadrat, ada 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Faktorisasi atau pemfaktoran merupakan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Ada 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar-akar yang berbeda seperti berikut. Yang pertama, dengan syarat A sama dengan 1. Model PK X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Pemfaktoran X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Dengan ketentuan P plus Q sama dengan B, PQ sama dengan C. Dengan akar-akar X1 sama dengan min P, X2 sama dengan min Q, dan seterusnya. Yang kedua, kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat menggunakan rumus X plus P kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2 piksel ditambah P kuadrat. Ubah menjadi bentuk persamaan dalam X plus P kuadrat sama dengan Q. Pembahasan X plus P kuadrat sama dengan Q, X plus P sama dengan plus Q, dan X sama dengan min P plus Q. Lalu yang ketiga ada rumus kuadrat, rumus ABC. Selain menggunakan faktorisasi dan dengan penyelesaian kuadrat sempurna, persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus kuadrat atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Dengan rumus X1 kali 2 sama dengan AB plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dibentuk B2 min 4AC dinamakan dengan diskriminan D. Yang selanjutnya sudut dan lingkaran. Misalnya, besar sudut AOB dinyatakan sebagai sudut AOB radian sama dengan panjang busur S per panjang jari-jari lingkaran OA. Besar sudut dalam radian yang disapu untuk satu lingkaran penuh sebesar 2pi dengan pi sama dengan 3,14159265359 yang sering dinyatakan dalam pecahan terdekat 22/7. Ingat bahwa pi tidak sama dengan 22/7. Nilai itu hanya digunakan untuk mendekati pi saja. Yang selanjutnya segitiga dan trigonometri. Cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang sisi segitiga dan sudut-sudutnya dinamakan trigonometri. Fungsi dasar trigonometri didefinisikan dengan memanfaatkan segitiga siku-siku seperti pada gambar tersebut, dengan A menyatakan sudut yang diapit, sisi samping B dan sisi miring C, sedangkan A merupakan sisi hadap sudut A. Fungsi dasar sudut bisa dilihat dalam tabel berikut. Dengan definisi tabel yang pertama, identitas trigonometri sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. 1 plus tan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. 1 plus kotangan kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Penting pula nilai sin dan cos jumlah sudut. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Dengan mengganti B dengan bilangan negatif, misalnya B sama dengan min C. Bentuk
A min C maupun cos A min C bisa diperoleh untuk sudut bernilai positif atau negatif. Lihat di bagian selanjutnya pada pembahasan tata koordinat kartesian dan polar. Bentuk tan jumlah sudut bisa diurutkan mengingat tan A sama dengan sin A per cos A. Bentuk lain yang lebih rumit bisa dikembangkan dengan persamaan-persamaan dasar yang telah ditulis di atas. Dengan segitiga datar sembarang, berlaku notasi mengikuti ilustrasi. Yang pertama, aturan sinus. Sin alfa per A sama dengan sin beta per B sama dengan sin Y per C. Yang kedua, aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2B cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos beta. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos Y. Kemudian tata koordinat kartesian dan polar. Transformasi antara sistem kartesian dan polar bisa dilakukan melalui hubungan R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Dari transformasi tersebut, fungsi-fungsi dasar trigonometri bisa dinyatakan dalam nilai absis dan ordinat di titik koordinat kartesian. Cos theta sama dengan X per R, sin theta sama dengan Y per R, dan theta sama dengan Y per X. Maka, dalam memperhatikan nilai X dan Y pada masing-masing kuadran, positif atau negatifnya nilai fungsi dasar trigonometri bisa ditentukan. Yang selanjutnya adalah vektor. Terdapat dua jenis perkalian vektor. Yang pertama, produk skalar atau perkalian titik atau dot produk. Hasil perkalian titik antara dua vektor menghasilkan skalar. Operasi ini bersifat komutatif. Vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Aturan perkalian titik, vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B cos theta, dengan theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Dua produk vektor atau perkalian silang cross product. Hasil perkalian silang antara dua vektor menghasilkan vektor. Operasi ini bersifat tidak komutatif. Vektor A dikali vektor B sama dengan min vektor B dikali vektor A. Kemudian irisan kerucut. Yang pertama itu ada lingkaran X min XP kuadrat plus Y min YP kuadrat sama dengan R kuadrat R radius. Elips X min XP per A kuadrat plus Y min YP per B kuadrat sama dengan 1. A semi mayor, B semi minor. Jika titik puncak H K, maka dalam koordinat kartesius persamaan umum menjadi parabola Y min K kuadrat sama dengan 4P X min H direktris sama dengan H min P. Hiperbola X min H per A kuadrat min Y min K per B kuadrat sama dengan 1. A semi mayor, B semi minor. Direktris sama dengan H plus minus A kuadrat per akar A kuadrat min B kuadrat. Kemudian statistika. Dalam rumus di atas, maka variabel yang digunakan sebagai berikut. XI sama dengan untuk data tunggal bermakna data KI, untuk data berkelompok bermakna nilai tengah kelas KI. FI sama dengan frekuensi kelas KI. Kemudian peluang. Istilah dasar yang penting diketahui dalam peluang. Yang pertama, frekuensi relatif. Sama dengan jumlah kejadian yang muncul per jumlah percobaan. Yang kedua, peluang suatu kejadian tunggal A sering dinotasi A, sama dengan jumlah kejadian per jumlah percobaan. Yang selanjutnya, batas fungsi. Limit menyatakan kecenderungan nilai suatu fungsi jika variabel penyusun fungsi itu dibatasi mendekati nilai tertentu. Limit fungsi fx dinotasikan dengan lim x mendekati A, fx sama dengan fa. Nilai limit ditentukan dengan yang pertama, jika fa sama dengan k, lim x mendekati A, fx sama dengan k. 2. Jika fa sama dengan k per 0, lim x mendekati A, fx sama dengan tak hingga. Yang ketiga, jika fa sama dengan 0 per k, lim x mendekati A, fx sama dengan 0. Yang keempat, jika fa sama dengan 0 per 0 atau bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga min tak hingga, 0 kali tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0. Sederhanakan FA agar diperoleh bentuk seperti pada nomor 1, 2, dan 3. Atau aturan L Hospital. Aturan ini menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, misalnya pada poin 4 di atas, limit dari pembagian fungsi Gx per Hx dapat ditentukan dengan pembagian turunan-turunan menjadi G aksen X per H aksen X
Lihat bagian pengenalan kalkulus untuk mengetahui tentang turunan. Yang berikutnya logaritma dan eksponensial. Yang pertama log B, A sama dengan log A per log B. Yang kedua log AB sama dengan log A plus log B. Yang ketiga log A pangkat B sama dengan B log A. Nah, berdasarkan rumusan dan materi yang telah kita pelajari, sekarang kita akan menuju pembahasan soal. Soal yang pertama, persamaan x kuadrat plus px min p plus 1 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan 13, maka nilai p adalah x2 plus px min p plus 1 sama dengan 0. Untuk persamaan tersebut, a sama dengan 1, b sama dengan p, c sama dengan 1 min p. x1 plus x2 sama dengan min b per a aksen, maka x1 plus x2 sama dengan min p dan x1 kuadrat plus x2 kuadrat plus 2x1 x2 sama dengan p kuadrat. Sehingga 13 ditambah 2x1 x2 sama dengan p2. x1 x2 sama dengan c per a aksen, maka x1 x2 sama dengan 1 min p dan 13 plus 2 1 min p sama dengan p kuadrat. 0 sama dengan P kuadrat plus 2P min 15P sama dengan 5 min 5 dan 3. Jadi jawabannya B. Grafik fungsi X sama dengan Y kuadrat plus Y plus 3 akan memotong sumbu Y di titik X sama dengan Y kuadrat plus Y plus 3 merupakan bentuk fungsi kuadrat dengan sumbu simetri sejajar dengan sumbu min X berpotongan dengan sumbu min Y. Artinya, secara nilai Y pada X sama dengan 0, diskriminan fungsi B kuadrat min 4AC bernilai min 11. Karena diskriminannya bernilai negatif, maka tidak ada perpotongan dengan sumbu Y. Fungsi tersebut tidak memiliki akar. Jadi jawabannya E. Soal selanjutnya, grafik fungsi yang sama seperti pada soal nomor 2 akan memotong sumbu X di titik. Masukkan nilai Y sama dengan 0 pada persamaan tersebut, maka akan diperoleh X sama dengan 3. Jadi jawabannya A. Soal selanjutnya, sisi-sisi segitiga panjangnya secara berturut-turut 23 cm, 27 cm, dan 32 cm. Berapa sudut yang diapit oleh sisi dengan panjang 23 cm dan 32 cm? Manfaatkan aturan kosinus untuk menyelesaikan soal ini. Andai sudut yang ingin dicari dinotasikan dengan theta, maka 27 kuadrat sama dengan 23 kuadrat plus 32 kuadrat dikurang 2 dikali 23 dikali 32 cos theta. Cos theta sama dengan min 824 per min 1472. Jadi theta sama dengan 52,95 derajat. Berapa nilai C dalam segitiga berikut? 28 derajat ditambah 5P ditambah 17 derajat ditambah 2P min 5 derajat sama dengan 180 derajat. 7P plus 40 derajat sama dengan 180 derajat. P sama dengan 20 derajat. Sudut C sama dengan 2P min 5 derajat sama dengan 35 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, seekor semut mula-mula berada pada posisi 1, akar 3. Ia kemudian bergerak lurus sejauh 2 satuan ke 30 derajat, berlawanan arah jarum jam dari arah semula. Posisi semut saat ini adalah dengan posisi 1, akar 3, mula-mula semut berada pada 60 derajat berlawanan arah jarum jam dari sumbu min X positif. Dengan arah perpindahan 30 derajat terhadap arah semula berlawanan arah jarum jam, artinya semut bergerak sejajar dengan arah sumbu min Y positif. Maka, besar perpindahan semut 2 satuan hanya mengubah posisi dalam Y saja. Sehingga, posisi akhir semut menjadi 1,2 plus akar 3. Jadi jawabannya C. Titik pusat lingkaran yang mengikuti persamaan dalam koordinat kartesian x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y plus 24 sama dengan 0 adalah x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y plus 24 sama dengan 0. X kuadrat min 6x plus 8y sama dengan min 24. X kuadrat min 6x plus 9 plus y kuadrat plus 8y plus 16 sama dengan min 24 ditambah 9 ditambah 16. Jadi, X min 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 1. Jadi, jawabannya A.
diberikan vektor A min 2, A, 2A, dan vektor B min 8, A min 2, min 3, saling tegak lurus. Maka nilai A yang memenuhi adalah vektor tegak lurus, maka dot produknya sama dengan 0. A dot B sama dengan min 2, A, 2A, dot min 8, A min 2, min 3 sama dengan 0. Maka 16 plus A kuadrat min 2A min 6A sama dengan 0. A kuadrat min 8A plus 16 sama dengan 0. Menjadi A min 4 kuadrat sama dengan 0. Sehingga A sama dengan 4. Jadi jawabannya A. Soal berikutnya, sebuah elips memiliki koordinat Y maksimum 13 dan X minimum min 5. Diketahui bahwa sumbu min X dan sumbu min Y masing-masing adalah garis simetri yang dapat membelah elips tersebut menjadi dua bagian sama besar. Jarak terdekat elips tersebut ke salah satu titik fokusnya adalah kalimat dalam soal mengidentifikasikan bahwa titik 0,0 adalah pusat elips. Dinyatakan nilai Y maksimum 13 dan sumbu min X adalah garis simetri. Artinya nilai Y minimum min 13 dengan cara yang sama. Bisa ditentukan bahwa nilai X maksimum 5. Artinya elips tersebut memiliki semi mayor A sama dengan 13 dan semi minor B sama dengan 5. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 144. C merupakan besaran panjang sehingga diambil nilai positif C sama dengan 12, bukan min 12. Jarak di terdekat sama dengan A min C sama dengan 1, jadi jawabannya A. Lalu soal yang selanjutnya, di dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 8 bola hijau. Jika diambil satu bola, lalu bola dikembalikan, kemudian diambil satu bola lagi, peluang mendapati keduanya bola merah adalah peluang mengambil satu bola merah adalah 16/14 sama dengan 3/7. Karena mengambil dua bola dilakukan secara simultan, maka ini masuk kategori kejadian saling bebas. Peluang kedua kejadian dikalikan menjadi 3/7 dikali 3/7 sama dengan 9/49. Jadi jawabannya C. Limit X mendekati 2, 2X kuadrat plus 4 per 2X plus 2 sama dengan 12/6 sama dengan 2. Jadi jawabannya B. Kemudian limit X mendekati min 1, X kuadrat min 1 per 2X plus 2 sama dengan limit X mendekati min 1, X kuadrat min 1, 2X plus 2 sama dengan 0/0. Maka bentuk fungsi yang dilimitkan harus disederhanakan terlebih dahulu. Menjadi limit X mendekati min 1, X kuadrat min 1 per 2X plus 2 sama dengan X plus 1 dikali X min 1 per 2X plus 1 sama dengan X min 1 per 2 sama dengan min 1. Nilai X yang memenuhi 9 pangkat X plus 1 sama dengan 27 pangkat X min 1, yaitu 9 pangkat X plus 1 sama dengan 27 pangkat X min 1, 3 kuadrat X plus 1 sama dengan 3 pangkat 3 X min 1, 2X plus 2 sama dengan 3X min 3 sama dengan X sama dengan 5. Jadi jawabannya E. Jika akar 2 min akar 3 per akar 2 plus 2 akar 3 sama dengan M plus N akar 6, maka N min M adalah akar 2 min akar 3 per akar 2 plus 2 akar 3 sama dengan akar 2 min akar 3, akar 2 min 2 akar 3 per akar 2 plus 2 akar 3, akar 2 min 2 akar 3 sama dengan 2 plus 6 min 3 akar 6 per 2 min 12 sama dengan min 4/5 plus 3/10 akar 6. Maka M sama dengan min 4/5 dan N sama dengan 3/10. Sehingga N dikurang M sama dengan 11/10. Soal yang terakhir, berapa nilai 2 pangkat 2000 min 2 pangkat 1999 per 4 pangkat 1000? Jadi 2 pangkat 2000 min 2 1999 per 4 pangkat 1000 sama dengan 2 pangkat 1999 per 2 pangkat 2000, 2 min 1 sama dengan 1/2. Jadi jawabannya D. Nah, itu tadi pembahasan materi dan soal tentang KSN Astronomi. Gimana? Udah mulai paham kan? Ternyata ilmu fisika berkaitan erat dengan ilmu astronomi. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini dan jangan lupa untuk berlatih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.